Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emrido Ramadhani, mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 22213707 akan melakukan wawancara dengan narasumber dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung. Baik, saya akan memulai wawancara. Pertama, Ibu namanya siapa? Bisa Ibu jelaskan? Nama saya Ratna Puspitasari. Saya pegawai dari Kantor Imigrasi Bandar Lampung. Saat ini saya bertugas di seksi Lantaskim di bagian wawancara. Jadi gini, bukan orang-orang tahunya imigrasi ini pelayanan paspor ya Bu ya. Sebenarnya ada apa aja sih Bu pelayanan di imigrasi itu selain paspor? Jadi kantor imigrasi melayani dua macam. Yang pertama adalah pelayanan untuk warga negara Indonesia. Salah satunya sudah pasti paspor. Yang kedua adalah pelayanan untuk warga negara asing. Nah, untuk warga negara asing ini contohnya adalah kitas kartu izin tinggal terbatas, lalu ada kitab kartu izin tinggal tetap, ada perpanjangan visa on arrival, dan lagi ada juga fasilitas untuk anak-anak berkeluarga negara ganda, yaitu apabila salah satu dari orang tuanya warga negara Indonesia dan warga negara asing. Baik Ibu, dalam instansi kan pasti ada struktur-struktur nih di dalamnya. Apa aja sih bagian-bagian yang ada di dalam kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung ini? Baiklah, di kantor imigrasi Bandar Lampung kami terdiri dari 5 seksi atau 5 bagian. Yang pertama adalah seksi tata usaha, di mana beliau yang menjalankan dari sisi pemberkasan dan lain-lain. Yang kedua adalah seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Yang ketiga izin tinggal dan status keimigrasian. Yang keempat teknologi, informasi dan komunikasi keimigrasian. Yang terakhir adalah lalu lintas dan dokumen perjalanan keimigrasian, di mana sekarang saya berdinas. Ibu kan tadi menyebutkan nih kalau Ibu saat ini bertugas di seksi Lantaskim. Ada pelayanan apa aja sih yang dilakukan di seksi Lantaskim itu Bu? Pada dasarnya yang kami lakukan adalah melayani warga negara Indonesia. Yang pertama, untuk dokumen perjalanan kami mengeluarkan paspor untuk orang-orang yang membutuhkan dokumen paspor sebagai bukti identitas keluarga negara untuk bepergian ke luar negeri. Lalu kami juga melayani kapal-kapal yang masuk ke wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 Bandar Lampung seperti itu. Iya, baik bukan persyaratannya apa aja sih Bu kalau mau buat paspor itu? Oke, jadi paspor itu dari jenisnya ada dua macam. Yang pertama paspor biasa dan yang kedua itu paspor yang menggunakan teknologi chip atau kami menyebutnya adalah e-paspor. Untuk persyaratannya kami bagi dua, yaitu untuk permohonan baru dan penggantian. Untuk permohonan baru persyaratannya adalah IKTP, lalu ada kartu keluarga, lalu kami memberikan yang ketiga kami memberikan pilihan. Opsi pertama adalah akta lahir, yang kedua ijazah, lalu yang ketiga adalah buku nikah apabila dalam buku nikah dicantumkan tanggal lahirnya. Lalu untuk jenis yang kedua adalah paspor penggantian. Nah, untuk paspor penggantian kami hanya membutuhkan KTP elektronik dan paspor lamanya saja apabila paspor lamanya diterbitkan mulai tahun 2009 gitu. Nah, selama Ibu menjalankan tugas di seksi Lantaskim, apa aja sih permasalahan atau hambatan yang Ibu temui baik dalam pelaksanaan tugas dan dalam pengecekan dokumen persyaratan? Oke. Yang pertama tentu saja adalah ketidaksesuaian berkas. Jadi apabila berkas milik seseorang itu datanya tidak sesuai dari KTP, kartu keluarga maupun akta lahir atau data pendukung yang lainnya. Lalu yang kedua, ini masalah yang mungkin banyak dihadapi oleh rekan-rekan juga di kantor imigrasi lain adalah pencegahan PMI non prosedural atau pekerja migran Indonesia yang berniat bekerja ke luar negeri tapi tidak melalui jalur yang legal begitu. Jadi mereka tidak mempunyai dokumen-dokumen resmi untuk berangkat bekerja ke luar negeri. Jadi ada PMI non prosedural Bu. Betul. Nah itu bagaimana sih Ibu mencegah oknum-oknum yang ingin melakukan tindakan tersebut? Apalagi kan di zaman sekarang kan semuanya serba canggih ya Bu ya. Pasti orang udah tahu persyaratannya ini itu. Nah, bagaimana caranya Ibu menyeleksi mereka gitu Bu? Yang perlu dipahami yang pertama, yang membedakan pekerja itu legal dan ilegal adalah ada atau tidaknya surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja atau bisa juga dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi apabila surat rekomendasi tersebut tidak ada, artinya yang bersangkutan
menjadi PMI ilegal. Jadi yang pertama mereka harus melengkapi semua persyaratan yang ada. Di samping KTP, kartu keluarga, akte lahir, ijazah, jadi harus ada juga rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja kota atau kabupaten tempat yang bersangkutan tinggal. Nah, bagaimana sih menyeleksinya? Yang pertama memang dari berkasnya harus kita lihat satu persatu. Lalu dari hasil wawancara, kita akan menanyakan yang bersangkutan ini sebenarnya mau apa, mau kemana, apa yang ingin dilakukan. Jadi menyesuaikan yang dibawa, menyesuaikan berkas dengan pernyataan orang tersebut. Nah, dalam penegakan kasus PMI non prosedural ini, apakah ada peraturan yang terkait dengan PMI non prosedural ini? Oke, rujukan kami itu yang pertama kalau untuk internal imigrasi ada Permenkumham nomor 9 tahun 2012, itu adalah tentang penerbitan paspor bagi PMI atau pekerja migran Indonesia. Di situ disebutkan memang persyaratannya harus ada surat dari Dinas Tenaga Kerja supaya mereka dikatakan legal seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini Ibu Ratna, makasih banyak. Baik, sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.